Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi untuk melanjutkan persamaan eksponen di bagian yang kedua. Kemarin kita bagian yang pertama itu sudah membahas sifat yang pertama sampai sifat yang keempat. Berarti sekarang kita harus membahas sifat yang berikutnya, yaitu sifat yang kelima. Oke, untuk persamaan yang kelima, jika kita punya persamaan eksponen dengan bentuk fx pangkat hx itu sama dengan fx dipangkatkan dengan gx. Nah, kalau kita menjumpai seperti ini, kita pasti punya di sini merupakan bentuk fungsi. Fungsi di sini juga fungsi. Nah, fungsi yang dipangkatkan dengan sebuah fungsi juga. Di sini ada hx yang merupakan fungsi. Dan gx itu juga merupakan fungsi. Nah, kalau semuanya dipangkatkan dengan fungsi, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Cara kita menyelesaikannya, kita harus memenuhi 4 syarat. Berarti syarat yang pertama, syarat yang harus dipenuhi, syarat yang pertama, jika kita punya gx itu sama dengan hx. Oke, syarat yang pertama. Untuk syarat yang kedua, itu jika kita punya fx itu sama dengan 1. Syarat yang ketiga, jika kita punya fx itu sama dengan 0, ini berlaku jika memenuhi jika kita punya gx harus lebih dari 0 dan hx itu harus lebih dari 0. Untuk syarat yang keempat, jika kita punya fx-nya itu sama dengan negatif 1. Ini juga berlaku jika dia memenuhi gx-nya dan hx keduanya. Jadi kita tekankan di sini keduanya harus bernilai genap atau keduanya bernilai ganjil. Jika salah satunya, jika gx-nya yang genap, hx-nya ganjil, maka nilai dari fx-nya itu tidak memenuhi. Dan sebaliknya, jika hx-nya yang genap, gx-nya yang ganjil, berarti fx-nya tidak memenuhi di sini untuk syarat yang keempat. Otomatis kita harus cari keduanya bernilai genap atau bernilai ganjil. Oke, kita masuk ke contoh untuk sifat kelima. Contohnya yang pertama, tentukan nilai x yang memenuhi persamaan 2x min 5 dipangkatkan dengan x plus 3 sama dengan 2x min 5 dipangkatkan dengan x kuadrat dikurangi x. Nah, kita lihat di sini. Tadi untuk sifat kelima, itu berlaku jika fx dipangkatkan dengan hx itu sama dengan fx dipangkatkan dengan gx. Ingat di sini sama-sama fx-nya. Kita lihat di sini juga sama dan sebuah fungsi. Maka untuk fx itu kita tahu nilainya adalah 2x min 5. Kemudian gx-nya kita ketahui gx letaknya di sini, maka kita samakan, yaitu berarti gx-nya adalah x kuadrat min x. Berarti gx adalah x kuadrat min x
Untuk Hx itu berarti kita punya yaitu X plus 3. X plus 3 untuk Hx. Nah, kalau kita sudah tahu ada 3 persamaan ini tadi 1, 2, 3, maka kita cari syarat tadi untuk mengerjakannya adalah syarat pertama. Syarat pertama adalah Gx harus sama dengan Hx. Ya, Gx harus sama dengan Hx. Maka kita dapat kerjakan. Gx-nya kita masukkan yaitu X kuadrat min X sama dengan Hx-nya adalah X plus 3. Kita pindahkan ruas menjadi bentuk sama dengan 0, maka hasilnya adalah X kuadrat min X min X min 3 sama dengan 0. Maka di sini hasilnya adalah X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Kita faktorkan, berarti akan menjadi X, sini juga X sama dengan 0, maka di sini adalah negatif 3 dengan positif 1. Jadi kita dapat menemukan yaitu X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 1. Ini sudah pasti memenuhi keduanya. Oke. Syarat yang kedua sekarang. Kalau syarat pertama sudah, kita masuk syarat kedua. Syarat kedua adalah Fx itu harus sama dengan 1. Jadi Fx-nya harus sama dengan 1. Maka kita ambil Fx-nya yaitu 2x min 5 itu sama dengan 1. Maka 2x sama dengan 5-nya kita pindah menjadi positif 5. Hasilnya adalah 6. X sama dengan 3. 6 dibagi 2 yaitu 3. Nah, kemudian syarat yang ketiga yaitu Fx itu sama dengan 0 jika Gx-nya itu harus lebih dari 0 dan Hx-nya itu juga harus lebih dari 0. Jadi kita cari terlebih dahulu nilai astagfirullahaladzim. Jadi kita cari terlebih dahulu nilai Fx sama dengan 0-nya. Berarti kita lihat Fx yaitu 2x min 5 itu harus sama dengan 0. Maka kita dapatkan 2x yaitu sama dengan 5. X sama dengan 5 per 2. Kita dapatkan nilai x-nya yaitu 5 per 2. Kita masukkan ke syaratnya. Syarat yang pertama yaitu Gx-nya. Jadi Gx-nya itu harus lebih dari 0. Kita punya Gx yaitu di sini Gx-nya adalah x kuadrat dikurangi x. Berarti x kuadrat dikurangi x itu harus lebih dari 0. Maka x-nya di sini kita punya yaitu 5 per 2. Maka kita tuliskan 5 per 2 dipangkatkan 2 dikurangi dengan 5 per 2. Ini harus lebih dari 0. Maka 5 per 2 pangkat 2 yaitu 25 per 4 dikurangi 5 per 2. Itu harus lebih dari 0. Maka di sini hasilnya adalah 15 per 4. Kalian bisa cari sendiri 15 per 4 itu dari mana dapatnya. Kita lanjut syarat yang berikutnya yaitu Hx harus lebih dari 0. Berarti Hx harus lebih dari 0. Hx-nya berapa di sini? Hx-nya yaitu x plus 3. Maka x plus 3 itu harus lebih dari 0. X lebih dari negatif 3. Kalau x-nya lebih dari negatif 3, maka X-nya lebih dari negatif 3. Oke, di sini X-nya maaf saya lupa, yaitu X-nya kita ganti dengan 5 per 2
negatif 3-nya kita kembalikan ya menjadi positif 3, itu harus lebih dari 0. Maka di sini 5/2 ditambah 3 itu adalah 6/2 lebih dari 0. Maka hasilnya adalah 11/2 lebih dari 0. Kita lihat di sini 15/4 dengan 11/2 itu mereka sama-sama lebih dari 0. Kalau di sini dia benar lebih dari 0, di sini juga benar lebih dari 0, maka X sama dengan 5/2 itu memenuhi. Oke, di sini X sama dengan 5/2 itu memenuhi. Kita punya 3 syarat, berarti kita kurang 1 syarat. Syarat yang keempat. Oke, saya lanjutkan syarat yang keempat. Syarat keempat yaitu fx-nya itu harus sama dengan negatif 1. Di sini dengan syarat juga gx dan hx keduanya genap atau keduanya ganjil. Nah, berarti di sini kita punya gx dan hx itu keduanya harus genap atau keduanya ganjil, sehingga ini pasti memenuhi. Oke, kita masukkan tadi fx-nya harus sama dengan negatif 1. Kita punya fx di situ adalah 2x dikurangi 5 sama dengan negatif 1. Fx-nya berarti kita punya 2x sama dengan negatif 5, kita pindahkan menjadi 4. Berarti x sama dengan 2. Kita punya x-nya sama dengan 2. Kalau sudah kita punya x-nya sama dengan 2, maka kita masukkan ke syaratnya. Ingat, gx ataupun hx, gx dan hx itu harus bernilai genap atau ganjil. Genap atau ganjil. Berarti kita cari gx-nya. Gx-nya tadi kita punya adalah gx sama dengan x kuadrat min x. Maka x-nya kita ganti dengan angka 2 menjadi 2 kuadrat dikurangi 2, yaitu sama dengan 2. 2 bernilai genap. Di sini angka 2 berarti dia genap. Nah, kita masukkan yang ketiga yaitu hx-nya itu juga harus. Kalau gx-nya genap, maka hx-nya harus bernilai genap. Maka kita buktikan hx-nya apakah dia genap. Maka kita cari hx sama dengan x plus 3. Berarti di sini x-nya kita ganti dengan angka 2, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Maka di sini dia merupakan bilangan ganjil. Karena hx dan gx-nya berbeda, maka untuk x sama dengan 2 ini tidak memenuhi. Maka himpunan yang kita peroleh, jadi himpunan penyelesaiannya atau nilai X yang memenuhi yaitu X-nya kita punya yang pertama adalah X sama dengan negatif 1, kemudian X sama dengan 3, yang ketiga adalah X sama dengan 5/2. Kalau kita urutkan berarti menjadi himpunan penyelesaian yaitu tanda kurung kurawal negatif 1 dari yang terkecil, kemudian 5/2,3.
ya. Ini untuk syarat yang kelima, sifat yang kelima. Dari sini kita akan lanjut ke sifat yang keenam. Oke, kita lanjutkan untuk sifat yang keenam. Persamaan eksponen di sini bentuknya adalah fx pangkat gx itu sama dengan 1. Ingat di sini fungsi dipangkatkan dengan fungsi. Ini fungsi. Di sini juga fungsi. Nah, fungsi dipangkatkan dengan fungsi. Ini kita punya syarat juga. Jadi kita punya syarat untuk mengerjakannya. Yang pertama adalah fx itu sama dengan 1. Kemudian yang kedua, fx-nya itu sama dengan negatif 1. Di sini harus dengan syarat gx-nya merupakan bilangan genap. Jadi di sini akan berlaku jika gx-nya merupakan bilangan genap. Kemudian yang ketiga, untuk gx itu sama dengan 0. Maka di sini fx-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi berlaku di sini untuk sifat keenam yaitu 3 syarat. Pertama, fx-nya sama dengan 1, yang kedua fx-nya sama dengan negatif 1 dengan syarat gx-nya merupakan bilangan genap. Untuk yang ketiga, gx sama dengan 0 dengan syarat di sini fx itu tidak boleh sama dengan 0. Oke, kita masukkan ke sebuah contoh agar kalian lebih paham lagi. Kita ambil contoh sekarang. Contoh untuk sifat keenam. Contoh untuk sifat keenam di sini tentukan himpunan penyelesaian dari x kuadrat dikurangi 5x ditambah 5 dipangkatkan dengan x plus 5 sama dengan 1. Kalau seperti ini maka kita jawab, kita ketahui letaknya dari yang sebelumnya. Di sini merupakan fx dan di sini adalah gx. Maka fx-nya di sini kita punya yaitu x kuadrat min 5x plus 5. Gx-nya itu adalah x plus 5. Jadi kita punya 2 di sini ya. Nah, tadi ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama sekarang, syarat yang pertama. Syarat yang harus dikerjakan adalah yang pertama, fx itu harus sama dengan 1. Maka kita ambil di sini fx-nya. Maka kita punya fx-nya x kuadrat dikurangi 5x plus 5 itu sama dengan 1. Maka kita jadikan dalam bentuk 0. X kuadrat dikurangi 5x ditambah 4 sama dengan 0. Maka di sini kita faktorkan masing-masing yaitu x plus x dikurangi 4 dan x dikurangi 1. Jadinya di sini adalah x-nya sama dengan 4 atau x-nya sama dengan 1. Jadi kita sudah punya 2 yang memenuhi ya. Sekarang syarat yang kedua. Syarat kedua di sini adalah tadi yaitu fx sama dengan negatif 1 untuk gx-nya. Gx-nya harus bilangan genap. Jadi gx-nya harus bilangan genap supaya memenuhi. Kita masukkan untuk fx-nya sama dengan negatif 1. Berarti di sini x kuadrat dikurangi 5x
ditambah 5 itu sama dengan negatif 1. Kita pindahkan ruas berarti jadinya x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Kita faktorkan lagi sama dengan 0. Di sini x, maka 6 itu adalah perkalian 3 dengan 2. Jadi kita tulis negatif 2, negatif 3. Maka kita dapatkan x sama dengan 2 atau x-nya sama dengan 3. Ingat di sini kita berlaku gx-nya harus bilangan genap. Gx itu bilangan genap. Maka di sini kita masukkan terlebih dahulu untuk x sama dengan 2, maka gx-nya yaitu gx-nya adalah x plus 5, maka g2-nya itu sama dengan 2 ditambah 5 yaitu 7. 7 merupakan bilangan ganjil. Ya. 7 sudah merupakan bilangan ganjil. Jadi kalau sudah ada salah satu yang sudah bilangan ganjil, berarti untuk x-nya yang bernilai 2 ini tidak memenuhi. X-nya yang bernilai 2 itu tidak memenuhi ya. Ini tidak memenuhi TM. Sekarang untuk yang x-nya sama dengan 3. Kita masukkan x sama dengan 3, maka G3-nya itu sama dengan 3 ditambah 5 yaitu 8. Maka ini bilangan genap. Sehingga untuk x sama dengan 3 ini memenuhi. Oke. Jadi kita punya sudah 1, 2, 3. Selanjutnya sekarang kita masuk yang sifat yang berikutnya, syarat yang berikutnya. Syarat yang ketiga yaitu kita punya gx itu harus sama dengan 0. Untuk fx-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kita berarti masukkan nilai gx-nya yaitu sama dengan 0. Maka di sini gx-nya yaitu x plus 5, berarti x plus 5 sama dengan 0. Maka x-nya kita punya nilainya yaitu negatif 5. Kita masukkan ke syaratnya yaitu fx. Di sini fx-nya tidak boleh sama dengan 0. Kalau fx-nya sama dengan 0, maka x min 5-nya tidak memenuhi. Oke, kita buktikan sekarang. Fx-nya yaitu x kuadrat min 5x plus 5 sama dengan 0. Kita buktikan ya. Apakah sama dengan 0 atau tidak? Di sini berarti negatif 5 kuadrat dikurangi 5 kali negatif 5 ditambah 5 sama dengan 0. Negatif 5 kuadrat yaitu 25. Di sini juga jadi plus 25 ditambah 5 sama dengan 0. Di sini hasilnya adalah 55 sama dengan 0. 55 tidak sama dengan 0. Berarti di sini nilai x min 5, x min 5 di sini memenuhi. Jadi kita dapatkan himpunan penyelesaiannya, HP-nya di sini, himpunan penyelesaiannya yaitu kita punya dari x min 5 yang paling kecil. Kemudian yang kedua adalah x sama dengan 1, berarti 1,3,4. Ya, yang tidak memenuhi tidak usah kita tulis. Oke, untuk sifat ke-6 selesai. Berikutnya akan kita lanjutkan sifat yang ke-7.